Lahir 26 Juli 1975 dan hari ini kita di 2025. Tanpa terasa 50 tahun MUI sudah berjalan dengan sebuah misi sebagai Sholihul Hukum, mitra pemerintah, Khaliful Ummah, sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Ini Begitulah sulitnya posisi MUI sehingga Kiai Ma'ruf Amin menyebutnya seperti kuil Bika Ambon, Pak Rektor, dibakar dari atas, dibakar dari bawah. Tapi alhamdulillah 50 tahun sudah berlangsung dan alhamdulillah MUI masih sehat walafiat. Kalau ada yang kurang sehat mungkin persoalan usia. Dalam rangkaian acara 50 tahun ini dilakukan beberapa kegiatan, termasuk ziarah, penyuluhan narkoba, termasuk tadi di Radio Muhammadiyah jam 8 sampai jam 9, dan inilah acara kita hari ini. Terima kasih Bapak Rektor serta seluruh jajaran, dan hanya bisa berdoa kiranya Bapak sekeluarga dan keluarga besar Muhammadiyah Sumatera Utara senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan. Seluruh rencana besar Bapak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya doa yang bisa kami berikan, dan sudah barang tentu kegiatan-kegiatan ke depan pastilah akan mendapat dukungan dari Pemerintah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang berbahagia ini kita berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan pengajian akbar Milad setengah abad Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, karena perintah dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara kepada khusus sebagai tuan rumah pengajian akbar dalam rangkaian Milad MUI yang ke-50. Maka minta khusus sebagai tuan rumah. Nanti ada juga perguruan tinggi lain Islam dan juga akan terlibat dalam kegiatan lain. Waktu itu acara diminta hari Sabtu. Kami sudah terjadwal melantik ketua, sekretaris, kepala bagian program studi Serusu itu hari ini jam sekarang. Dari MUI kami dahulukan acara pelantikan semalam. Ini adalah bentuk bagaimana sinergitas antara Muhammadiyah dengan Majelis Ulama dan juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami tentu sebuah kepercayaan luar biasa karena kami tahu kegiatan ini bukanlah yang pertama bersama di antara baik MUI Sumatera Utara maupun MUI Kota Medan. Sudah banyak sinergitas yang kita lakukan. Maka itu keberadaan unsur itu tidak terlepas daripada Tuhan dan dukungan dari seluruh warga yang ada di Sumatera Utara, khususnya warga ormas Islam yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih atas amanah. Mohon maaf Pak Ketua Panitia
Kalau ada hal-hal yang baru berkenan, walaupun tadi disampaikan ada dikasih pun tempat, dikasih makan, itu hal biasa. SOP dari Muhammadiyah seperti itu. Kalau nanti seandainya radio tadi bisa digunakan setiap bulan oleh Majelis Ulama, silakan. Itu radio komersil. Radio komersil. Itu sudah jangkauan siarannya sudah luar negeri. Termasuk juga mungkin seperti ini adalah program Muhammadiyah. Kami sering diajarkan oleh Buya bagaimana bergembira bersama-sama. Saya rasa inilah bagian daripada kegembiraan kita. Mudah-mudahan ukhuwah seperti ini berjalan dengan baik. Kami juga tentu berharap para rekan-rekan perguruan tinggi Islam lainnya, mari bersama-sama mengembau, karena bagaimanapun perguruan tinggi Islam sekarang ini tentu kita harus bisa mampu untuk berbicara baik secara nasional maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada ormas-ormas pendiri Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, PRC, PRT, serta 10 ormas pendiri yang benar-benar hadir pada tempat ini. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya, termasuk ormas-ormas pendiri yang pada waktu itu tidak tercatat sebagai pendiri. Bapak dari kabupaten kota yang berhadir, terima kasih atas kehadirannya pada pengajiannya. Kita akan mengutip makna dari pengajian akbar dari Buya Anwar Abbas, Dr. dan mudah-mudahan kehadiran Bapak di Muhammadiyah ini khususnya di Sumatera Utara menghapus segala penyakit-penyakit yang banyak. Memang semua anak saya dokter mengatakan penyakit Bapak, penyakit orang tua, tapi saya belum merasa tua sampai sekarang. Selamat laksanakan pengajian ini, semoga Allah berkati acara ini. Mohon maaf dari percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia yang telah mengabdikan diri untuk kemaslahatan umat, khususnya dalam pembinaan umat melalui dakwah, fatwa, dan pendidikan. Penanganan isu sosial keagamaan dengan bijak dan berwibawa, serta kolaborasi dengan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat. Hadirin undangan yang berbahagia, harapan kami ke depan di usia yang 50 ini, saya berharap Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara semakin menguatkan perannya sebagai pemersatu umat di tengah tantangan zaman, pelopor pembangunan karakter generasi muda yang berakhlak mulia, serta menjaga marwah Sumatera Utara sebagai bumi yang ramah, religius, dan maju. Akhirnya, sebagai penutup, marilah kita jadikan momentum setengah abad Majelis Ulama Indonesia ini sebagai titik tolak untuk bersinergi lebih kuat antara ulama, umarol, dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan setiap langkah kita. Di MUI Pusat baru saja tanggal 26 kemarin kita rayakan. Banyak menteri yang datang dan banyak kesepakatan-kesepakatan baru yang kita buat. Dalam kesimpulan saja satu, ternyata Majelis Ulama Indonesia semakin seksi, semakin menarik, semakin diakui perannya. Tapi meskipun situasinya seperti itu, saya juga melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh MUI juga semakin berat dan semakin beragam.
Dan jalan yang akan ditempuh oleh Majelis Manusia Pusat juga bukan semakin rata, tapi semakin bergelombang. Oleh karena itu, jika Majelis Ulama Indonesia tidak pandai-pandai dalam menjalankan bahteranya, maka tidak mustahil kapal besar ini juga akan bermasalah. Dan menurut saya, selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan selama kita berpegang kepada konstitusi, maka insya Allah eksistensi dan perjuangan masyarakat Indonesia akan dapat diterima oleh siapapun. Kita ini adalah teman pemerintah. Kita ini adalah sahabat dari pemerintah. Tapi bukan berarti kita itu harus nurut dan nurut terus pemerintah. Tercermin dalam kata Shodiqul Hukumah. Kata Shodiqul Hukumah, kata Shodiqul itu kata dasarnya shod dalam kof, itu hasilku, kebenaran. Jadi yang harus menjadi acuan dan pegangan kita dalam bermitra, dalam mengembangkan kebersamaan bersama kita adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika pemerintah berbuat benar, maka wajiblah hukumnya bagi kita untuk mendukung. Tapi bila pemerintah berbuat salah, maka wajiblah bagi kita untuk mengingatkan. Jadi tidak boleh Majelis Ulama Indonesia itu terlibat dalam masalah dukung-mendukung tanpa kritisisme. Kita akan mendukung kalau pemerintahnya benar, dan kita tidak akan dukung kalau pemerintahnya benar. Kira-kira kapan pemerintah itu tidak berlaku benar, Pak Andrabas? Kalau dia tidak menghiraukan ajaran agama. Seperti dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan, tidak boleh ada undang-undang, tidak boleh ada peraturan yang dibuat pemerintah yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi segala hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang akan dilegalisir harus kita tolak. Dan tidak ada hak bagi pemerintah untuk tidak menerima apa yang kita sampaikan. Karena amanat konstitusi jelas, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara harus memperhatikan dan menghormati ajaran agama. Oleh itu, kehadiran dari ajaran agama menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menuntun hidup dan kehidupan kita. Saya melihat kita harus tiru Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Hijrah. Tapi kita tidak hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita tidak hijrah dari Medan ke Jakarta. Yang kita lakukan adalah menghijrahkan mentaliti kita dari employee mentality kepada entrepreneur. Tugas kita Majelis Ulama Indonesia adalah bagaimana kita bisa memberikan masukan dan menyampaikan pandangan kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya,
supaya masalah yang ada yang kita hadapi di negeri ini bisa kita selesaikan. Pertama tentu sudah merupakan kewajiban kita sebagai perguruan tinggi Islam dalam rangka mendukung bagaimana organisasi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan milad ke-50. Ini tentu satu hal kepercayaan kepada UMSU, di mana UMSU diminta sebagai penyelenggara dari satu acara. Karena UMSU kebagian kaitannya dengan pengajian akbar, maka kita tentu dengan sekuat tenaga bagaimana menghimpun para tokoh-tokoh ulama di Sumatera Utara berkumpul, dan alhamdulillah juga hadir Bapak Gubernur, Bapak Asisten Pemerintah Daerah, dan ini menunjukkan bagaimana sinergitas UMSU dengan Majelis Ulama Indonesia bukan saja untuk Sumatera Utara, bukan Kota Medan. Ini kita lakukan, mudah-mudahan ini akan menjadikan berkah bagi kami, merupakan sebuah motivasi yang luar biasa, karena bagaimanapun amal usaha ini tentu bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat, terutama Majelis Ulama Indonesia. Maka saya rasa kekuatan kita itu adalah kebersamaan. Untuk itu ke depan banyak lagi hal-hal yang bisa kita sinergikan, kita kolaborasikan. Kami yakin dari tokoh-tokoh ulama yang ada di MUI, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Rosliyah, dan seluruh beberapa organisasi lain akan bersatu. Untuk itu bagaimana kita ke depan dalam rangka mendukung program-program pemerintah. Saya yakin Sumatera Utara akan menjadi sebuah barometer yang terus menjadi contoh bagi MUI di Indonesia, dan juga pemerintah daerah Sumatera akan menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Maka untuk itu saya harapkan nanti dengan milad ke-50 ini MUI akan tetap jaya dalam rangka membimbing umat, dalam rangka membimbing umat ke arah yang lebih baik. Tentunya Sumatera Utara merangkul semuanya komponen, termasuk di dalamnya itu UMSU, untuk bisa menjadi tuan rumah dalam muktamar nanti di tahun 2027. Insya Allah bisa kita mendukung untuk bisa bersama-sama menyelenggarakan milad, dengan harapan gedung yang baru nanti sudah bisa kita sama-sama gunakan. Tetaplah mitra bersama dengan pemerintah untuk bisa membimbing umat dalam menjalankan agama Islam. Ya, ini satu kebanggaan bagi kami Majelis Ulama, karena Majelis Ulama ini sebagai pelindung umat, juga sebagai pelayan umat dan partner sebagai partner dengan pemerintah. Kami berterima kasih kepada UMSU yang telah menjadi tuan rumah, menyiapkan tempat lagi, gitu kan. Jadi saya pikir tadi gagasannya bukan sekedar untuk menyambut kami di sini, tapi menyambut yang lain, undangan-undangan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah begitu luar biasa membantu ulama Sumatera Utara.